Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Wa qala aidan sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Allahumma arhamna bil Quran. Mari kita sama-sama menyampaikan pujian kepada Allah dan bersyukur kepada Alhamdulillah, oleh karena pada kesempatan ini kita berjumpa kembali Alhamdulillah melalui Takalar TV. Para pemirsa sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam dan salat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, diceritakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada memang orang yang dekat kepada Allah. Di beberapa tafsir Allah sampaikan di beberapa tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, jalunya Al-Mahalli, jalunya Suyuti, dan di tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, yang disusun oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, itu menceritakan bahwa ada memang umat terdahulu yang masuk surga lebih banyak daripada umat terbelakang. Tapi di ayat berikutnya Allah jelaskan lagi, umat terdahulu seperti umatnya Nabi Isa sampai ke Nabi Adam itu banyak yang masuk surga. Tapi umat Islam juga, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sangat banyak. Karena di ayat berikutnya menceritakan bahwa semua banyak. Allah jelaskan di surah Al-Waqiah, dikatakan ulaikal muqarrabun, mereka itu dekat kepada Allah. Jadi mereka dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, di dalam surga jannatun na'im. Sullatun minal awwalin, kebanyakan dari umat terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari umat terbelakang. Tapi di ayat berikutnya di surah Al-Waqiah, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Jadi kebanyakan umat terdahulu dan kebanyakan umat terbelakang, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu disampaikan bahwa ada sekitar 120 baris, 120 saf yang masuk surga, dan 80 baris itu dari umat Islam, dari umatnya Muhammad SAW yang masuk surga 80 baris. Coba kalau 120 dikurang 80 saf, berarti sekitar 40 saf sisanya. Itu yang umat terdahulu, umatnya Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Adam, itu hanya sekitar 40 baris, 40 saf saja yang masuk surga. Sedangkan kita umatnya Rasulullah SAW itu sekitar 80 saf, 80 baris. Dan kita patut berbahagia, alhamdulillah. Ya. Sebagai umat Islam, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu Nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW, dikatakan haram nabi-nabi yang lain masuk surga kecuali Rasulullah dulu yang dulu masuk surga. Jadi yang pertama menginjakkan kakinya nanti di jannah, di surga, adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak diperbolehkan nabi yang lain masuk surga kecuali Rasulullah dulu pertama masuk surga. Umatnya dikatakan umatnya Muhammad SAW atau umat akhir zaman itu lebih duluan nanti masuk surga daripada umat yang lainnya, diutamakan. Padahal dia adalah umat akhir zaman, terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang hari kiamat. Nabinya lagi nabi terakhir, ya, badannya lagi kecil, umurnya lagi singkat. Tapi kenapa? Dia diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa umat yang lainnya masuk surga kecuali umatnya dulu Muhammad SAW. Ya, insya Allah kita semua umat Islam ini yang dimaksud itu. Jadi kita patut berbahagia sebagai umat Islam karena diberikan keutamaan seperti itu.
Jadi kita kebanyakan 80 baris masuk surga. Alhamdulillah. Nah, dan itu kalau umat Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan kejayaan. Kalau saya cerita secara umum bahwa orang-orang beriman itu selalu sukses, dan orang yang jauh dari Allah selalu tidak sukses, selalu gagal. Ya, selalu dalam kehidupannya mengalami permasalahan walaupun awalnya sejahtera. Dia jadi raja, kaya raya, tapi endingnya dia binasa. Seperti Fir'aun, dia binasa. Seperti Namrud berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, juga dibinasakan oleh Allah. Yang berjaya Nabi Musa, yang berjaya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang berada pada agama selalu dia dalam keadaan sejahtera. Ya, akhir kehidupannya selalu baik dan dia masuk surga nanti. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innal batila kana sahuqa. Sesungguhnya yang batil itu pasti binasa. Ya, pasti hancur. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa iman. Kalau kita punya iman, insya Allah akan sukses dunia dan sukses akhirat. Kalau kita memiliki keimanan yang bagus. Pemirsa Takalar TV yang berbahagia, alhamdulillah kita melihat bagaimana umat Islam sekarang melakukan puasa, yang mana dalam puasa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan untuk kita, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Yang di surah Al-Baqarah 183 itu Allah jelaskan. Kemudian dalam bulan Ramadan itu iza ja'a Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, putihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, gulikat abwabun nar, ditutup pintu neraka, sufidat syayatin, dibelenggu setan-setan. Walaupun dalam asbabul urut hadis itu apa dijelaskan itu bahwa bukan surga betul yang dibuka, tapi amalan-amalan surga kita kita usahakan di bulan Ramadan ini, kita borong semua. Kita borong salat tarawih, kita usaha bersedekah yang banyak dan sebagainya. Amalan-amalan surga yang kita kerjakan banyak di bulan Ramadan. Kemudian amalan neraka kita tinggalkan, insyaallah. Kemudian setan dibelenggu karena orang yang pemarah semakin kurang pemarahnya, atau bisa dia hindari marah. Karena begitu dia marah ada yang ingatkan, awas batal puasamu. Kalau misalnya dia emosi ada yang ingatkan, awas nanti batal puasamu. Jadi insyaallah pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam bulan Ramadan ini kita semakin tingkatkan. Jadi saya kira itulah yang sempat sampaikan jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para pemirsa Takalar TV yang Allah muliakan, yang insyaallah Allah muliakan dan rahmati. Semoga kita semua keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Saya kira itulah yang sempat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.